Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Febriansah dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait materi fisika untuk kelas 10 semester 1 gitu ya, yaitu adalah materi vektor. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk memahami materi vektor, akan lebih baik ketika kita sudah memahami apa yang namanya besaran gitu ya. Nah, sebenarnya materi besaran itu kan udah kita dapat di bab-bab ataupun di materi yang sebelumnya gitu ya. Kita review dulu sekarang gitu. Oke, besaran itu ada bermacam-macam. Salah duanya adalah besaran vektor dan besaran skalar. Oke, untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja. Jadi di besaran skalar ini tidak memiliki arah. Itulah hal fundamental yang membedakan dua besaran ini adalah yang vektor itu memiliki arah, sedangkan yang skalar tidak memiliki arah. Oke, contoh dari besaran vektor itu ada perpindahan, kecepatan, momentum, gaya, percepatan, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk besaran skalar itu ada massa, waktu, suhu, massa jenis, luas, volume, daya, dan lain-lain. Terkadang kita itu bingung nih membedakan, wah ini besarannya masuk besaran apa, vektor atau skalar gitu kan ya. Nah, supaya kita bisa lebih mudah untuk membayangkan, ada cara atau trik khusus, itu seperti ini. Ini cara atau trik saya sendiri gitu ya. Cara atau trik saya itu adalah kita memasangkan suatu besaran yang akan kita cek, kita pasangkan dengan arah gitu ya. Maksudnya gimana? Langsung ke contoh aja. Misal gini, perpindahan. Perpindahan itu kan biasanya saya berpindah sejauh 10 meter gitu ya biasanya. Nah, coba kita pasangkan dengan arah. Misal gini, saya berpindah sejauh 10 meter ke arah utara. Saya berpindah sejauh 10 meter ke arah selatan. Saya berpindah sejauh 10 meter ke arah barat. Itu kan dapat diterima kan ya. Maksudnya masuk akal gitu loh. Saya berpindah sejauh 10 meter ke arah utara. Itu kan masuk akal. Kayak terdengar enak gitu loh di telinga. Atau masuk akal gitu ya. Beda dengan di besaran skalar. Misal suhu gitu ya. Contohnya, suhu saya sebesar 37 derajat Celcius ke arah utara. Kan kelihatan bedanya, kayak aneh gitu ya. Suhu saya 37 derajat Celcius ke arah utara. Maksudnya piye? Apa setiap saya bergerak ke arah utara, suhu saya 37 derajat Celcius? Aneh kan? Jadi yang benar adalah suhu saya sebesar 37 derajat Celcius gitu loh. Nggak perlu memakai arah. Makanya suhu masuk ke besaran skalar. Gitu. Karena kan besaran skalar itu tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor kan memiliki arah. Gitu ya. Jadi cara agar kita bisa ngecek apakah ini masuk ke besaran vektor atau skalar ya seperti itu. Coba kita pasangkan, kita kasih besar atau kita kasih nilai dan kita kasih arah gitu loh. Masuk akal nggak gitu. Kalau nggak masuk akal berarti ya, kalau misal kita kasih arah dan nggak masuk akal berarti ya di besaran skalar. Karena di besaran skalar ini kan tidak memiliki arah. Beda dengan besaran vektor yang memiliki arah gitu ya. Setelah kita paham perbedaan antara besaran vektor dan skalar, baru sekarang kita masuk ke vektor gitu ya. Nah, sesuai definisi vektor tadi, bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah gitu ya. Artinya ada dua hal gitu ya, nilai sama arah. Oke. Makanya penggambaran vektor itu lebih mudah menggunakan anak panah. Jadi bisa dilihat gitu ya, gambar anak panah ini, bahwa awal anak panah atau sebelah sini adalah pangkal anak panah. Pangkal anak panah gitu ya. Sedangkan yang ada segitiganya di pojok ini adalah ujung anak panah. Di mana ujung anak panah ini menggambarkan arah vektornya. Sedangkan panjang anak panah ini menggambarkan
besar atau nilai dari vektornya. Nah, berarti coba kita lihat anak panah ini. Ini ada berapa kotak nih? Misal asumsi kita satu kotak itu adalah 1 senti gitu ya. Nah, berarti di sini ada 1 senti, 2 senti, 3 senti, 4 senti, 5 senti, 6 senti, 7 senti, 8 senti, dan 9 senti. Berarti vektor ini sebesar 9 cm. Ya, sebesar 9 cm ke arah kanan karena ujung anak panahnya berada di sebelah kanan, gitu ya. Penggambaran vektor ini lebih mudah menggunakan anak panah karena pada anak panah itu kan terdapat panjang dan terdapat ujung kan. Ujung menyatakan arah sedangkan panjang menyatakan besar dari vektor atau nilai dari vektor tersebut. Oke. Ini kan contohnya baru ke kanan gitu ya. Nah, ini juga contoh ke kanan. Kalau ke kanan, itu bernilai positif. Tapi kalau ke kiri, bernilai negatif. Bedanya itu. Kalau ke atas, bernilai positif juga. Kalau ke bawah, bernilai negatif. Gitu ya. Maksudnya nilainya gitu loh. Kalau ini tadi kan 9 cm ke arah kanan. Positif kan berarti. Nah, sedangkan yang ini adalah 9 cm ke arah kiri. Berarti negatif 9. Gitu loh. Itu bedanya. Kalau ke arah kanan itu positif, kalau ke arah kiri itu negatif, kalau ke arah atas itu positif, dan ke arah bawah itu adalah negatif. Itu penggambaran vektornya. Oke, selanjutnya. Nah, notasi vektor atau cara kita untuk menuliskan vektor gitu ya. Kalau penggambaran vektor tadi kan menggunakan anak panah. Terus gimana cara kita untuk menuliskan vektor? Cara untuk menuliskan vektor itu ada dua cara. Secara intinya, untuk menuliskan vektor itu yang pertama dikasih anak panah di atasnya, yang kedua dicetak atau ditulis tebal gitu ya. Oke, yang pertama, vektor dapat dituliskan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf kecil. Di atas huruf tersebut harus diberi tanda anak panah, ya kan? Berarti dapat ditulis huruf kecil ataupun huruf besar, tapi di atasnya harus dikasih tanda anak panah. Atau cara yang kedua adalah vektor tersebut dapat ditulis huruf kecil juga sama, di sini juga ada huruf kecil, dapat ditulis atau huruf besar juga, ini sama kan kiri sama kanan. Cuma yang membedakan adalah yang kiri ini atau cara yang ke satu dikasih tanda anak panah, sedangkan yang cara kedua ini dicetak tebal atau di bold, gitu ya. Oke, jadi cara membacanya ketika dikasih tanda anak panah atau ditebalkan adalah vektor A sama dengan vektor AB gitu ya, gambarnya seperti ini. Nah, vektor A sama dengan vektor AB, penggambarannya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke. Supaya kita untuk pembelajaran ke depan itu lebih mudah, kita menggunakan yang tanda anak panah saja ya, biar lebih mudah. Soalnya kenapa? Kalau kita menulis menggunakan bold, itu ketika kalian menulis di buku tulis dengan tulisan manual, itu kan nggak bisa dibedain tuh mana yang bold, mana yang bukan gitu ya. Oke, selain itu, ketika menulis bold, itu kan kadang juga susah dibedakan antara yang bukan bold dengan bold gitu ya. Kalau pakai tanda anak panah kan udah jelas toh. Kalau huruf A biasa yang bukan vektor ini kan seperti ini. Kalau besaran vektor A itu kan ada anak panahnya gitu. Jadi untuk selama pembelajaran depan kita pakai yang simbol ada anak panahnya aja ya untuk notasi vektornya. Oke, berarti pakai yang cara ke satu. Oke, selanjutnya, nah besar vektor. Karena dari definisi vektor tadi kan, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arahan ya. Nah, kalau arahnya kan tadi ditunjukkan oleh anak panah. Sekarang besar vektornya atau nilai vektornya. Gimana cara menuliskan nilai vektornya? Cara menuliskan nilai vektor adalah vektor tadi bisa vektor A, AB gitu ya. Itu dikasih tanda mutlak. Jadi vektornya ditaruh di dalam tanda mutlak. Contohnya seperti ini. Nah, jadi semisal vektor A gitu ya. Vektor A kan seperti ini tuh. Vektor A kan seperti ini.
Terus besar atau nilai dari vektor A itu bagaimana? Berarti kita kasih tanda mutlak. Artinya ketika dikasih tanda mutlak, cara membacanya adalah besar dari vektor A. Gitu ya. Semisal nggak ada tanda mutlak, ya membacanya vektor A aja. Semisal dikasih tanda mutlak, berarti cara membacanya adalah besar dari vektor A. Gitu ya. Oke, sekarang adalah contoh. Nah, ini saya punya vektor A, besarnya berapa? Besarnya adalah 15 satuan, karena di sini nggak tak tulis sentimeter, meter, atau kilogram, atau apa gitu ya. Berarti saya tulis satuan gitu ya. Oke, saya tulis satuan gini, karena ini bisa sentimeter, bisa meter, atau apapun gitu ya. Jadi, vektor A ini arahnya ke kanan dan memiliki besar. Nah, memiliki besar dikasih tanda mutlak. Memiliki besar 15 satuan. 15 ini dari mana ya? Dihitung aja dari pangkal ke ujung anak panahnya. Karena penggambaran vektor tadi kan pakai anak panah. Nah, ini kan panjangnya 15. Panjang anak panahnya ini loh 15. Berarti besar atau nilai dari vektor A adalah 15 satuan. Gitu ya. Nah, untuk besar vektor atau nilai dari vektor itu adalah besaran skalar. Kenapa? Karena besar atau nilai dari besaran vektor itu tidak memiliki arah. Artinya nilainya itu selalu positif ya. Kayak misal besarannya kita kecepatan gitu ya. Nah, kecepatan ini sebenarnya termasuk besaran vektor. Tetapi ketika kita menuliskan besar kecepatan, berarti dia termasuk besaran skalar. Gitu ya. Oke. Sama seperti ini gitu ya. Vektor A ini adalah besaran vektor. Tapi ketika dituliskan besar vektor A itu adalah besaran skalar gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sifat-sifat dari vektor. Sifat-sifat dari vektor ini ada 3 ya secara garis besar. Yang pertama itu adalah dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya itu tidak berubah. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya adalah seperti ini. Sebentar saya gambarkan biar paham. Tak ngopi ini aja ya. Bentar ya, ditunggu. Ya, nggak apa-apa ya warnanya unyu biar jelas dan nggak hitam putih aja. Oke, sifat yang pertama adalah dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Berarti ketika saya punya vektor A, ini sebenarnya dapat saya pindahkan gitu ya. Vektor A ini dapat saya pindahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemanapun itu gitu loh. Dapat saya pindahkan kemanapun. Asalkan besar atau nilainya dan arahnya tidak berubah. Artinya ya vektor atau panah ini saya pindahkan ya tetap segini gitu loh panjangnya atau besarnya ini tetap segini. Dan arahnya tidak berubah. Artinya ketika ini arahnya ke kanan ya ke kanan terus. Walaupun tak pindahkan dimanapun ya arahnya ke kanan terus gitu loh. Gitu. Itu untuk sifat yang pertama. Yaitu dapat dipindahkan tapi nilai atau besar dan arahnya itu tidak boleh berubah. Gitu ya. Oke, itu sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua adalah dapat dilakukan operasi vektor. Nah, dapat dilakukan operasi. Operasi ini maksudnya bukan bedah gitu ya. Maksud operasi vektor itu dapat dilakukan operasi dalam matematika seperti penjumlahan, perkalian gitu ya. Terus yang ketiga dapat diuraikan. Untuk yang dapat diuraikan ini nanti akan kita pelajari sambil jalan gitu ya. Jadi nanti dalam video saya ini kita akan tahu nih cara menguraikan vektor itu gimana. Oke.
Untuk yang dapat dipindahkan itu hanya seperti itu tadi saja ya. Berarti vektor itu dapat dipindahkan kemanapun. Asal nilai atau besarnya dan arahnya itu tidak berubah. Terus yang kedua adalah dapat dilakukan operasi vektor. Oke, sekarang kita pelajari operasi yang pertama gitu ya. Operasi penjumlahan vektor. Nah, pada operasi penjumlahan vektor itu ada dua metode secara garis besar. Yang pertama adalah metode geometris dan yang kedua adalah metode analitis. Secara gampangnya kalau metode geometris itu berarti kita menggambar. Kita menggambar pakai busur lah, pakai penggaris lah, pokoknya pakai alat-alat gitu ya. Oke, sedangkan metode analitis itu kita menghitung. Gitu ya. Nah, untuk metode geometris ini ada dua, dibagi menjadi dua, itu ada metode jajar genjang dan metode poligon. Sedangkan untuk metode analitis itu ada metode untuk menjumlahkan dua vektor dan ada juga metode untuk menjumlahkan beberapa vektor. Bisa dua vektor atau lebih. Nah, ada dua rumus ini. Nah, ini penggunaannya nanti bergantung pada soalnya. Yang lebih mudah itu menggunakan yang mana seperti itu gitu ya. Nanti ada contoh soal. Ada contoh soal juga terkait dua metode ini. Sabar. Sekarang kita belajar yang geometris dulu biar nggak bingung. Nah, yang geometris ini ada dua kan ya. Ada metode jajar genjang dan ada metode poligon. Sekarang kita akan mempelajari terkait metode jajar genjang terlebih dahulu. Untuk penjumlahan dengan metode jajar genjang itu pada intinya adalah kita menggabungkan dua vektor ini pada satu titik pangkal gitu ya. Itu intinya adalah di situ yang perlu diingat-ingat. Jadi gini, yang pertama, yang pertama adalah kita menggabungkan dua vektor ini dalam satu titik pangkal. Artinya kan sesuai dengan sifat yang pertama tadi kita dapat memindahkan vektor kan. Kita pindahkan aja vektor kanan ini ke sini gitu ya. Vektor yang A ini kita pindahkan ke sini. Terus yang vektor B ini kita pindahkan ke sini gitu ya. Ke sini. Nah, kalau jajar genjang berarti kan kita menggabungkan dua vektor yang akan dijumlahkan pada satu titik pangkal yang sama. Nah, titik pangkal tadi kan yang nggak ada panahnya kayak. Nah, digabungkan dalam satu titik yang sama. Setelah itu kita menggambar yang namanya garis pertolongan. Garis pertolongan itu ya garis pertolongan, tapi garis pertolongan itu panjangnya harus sama loh ya. Panjangnya sama dengan yang bawah harus sama dengan A, yang miring harus sama dengan B. Garis pertolongan ini dibuat untuk membentuk bangun jajar genjang. Oke, itu aja yang perlu dipahami. Oke, sekarang kita membuat garis pertolongan dari yang vektor A. Kita bikin yang sama panjang, yang sama besarnya, yang sama panjangnya gitu ya. Nah, garis pertolongannya ini nggak kelihatan ya pastinya. Tak kasih beda warna. Garisnya putus-putus ya. Nah, ini kan sama besarnya dengan A. Ini ditaruh di atas. Nah, garis menggambar garis pertolongan. Terus kita menggambar garis pertolongan untuk vektor B. Ingat panjangnya harus sama ya. Oke, kalau sudah ya kita jadikan seperti ini ya. Jadi yang B sama dengan B, yang A sama dengan yang A gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini terus gimana? Kalau sudah seperti ini, terus sekarang kita menggambarkan hasil dari penjumlahan vektornya. Hasil dari penjumlahan vektornya ini yang mana? Hasil dari penjumlahan vektornya ini adalah dari pangkal tempat bertemunya tadi, bertemunya vektor A dan B, pangkal yang sama tadi, itu ditarik ke ujung garis bantuan yang tadi. Nah, ditarik ke ujung garis bantuan yang tadi gitu ya. Nah, seperti ini.
Nah, ini ya, yang warnanya abu-abu ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan B. Namanya ini adalah vektor R. Nah, ini. Jadi vektor R sama dengan A ditambah B. Gitu ya. Nah, ini kan vektor R yang abu-abu ini diukur panjangnya saja berapa. Gitu ya. Dan itu adalah hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Gitu ya. Nah, untuk yang bawahnya ini gimana? Bawahnya ini sama saja, cuma beda arah di B. Berarti sama. Kita gambarkan dulu vektor A-nya, terus kita gambarkan vektor B-nya. Dengan pangkal panah yang harus bertemu gitu ya. Nah, kalau sudah kita bikin garis bantuan kan ya. Copy ini aja. Nah, kalau sudah kita bikin vektor dari ujung pangkalnya, dari pangkalnya tadi tempat bertemunya A dan B, kita tarik ke kita tarik ke ujung yang garis bantuan tadi. Saya kasih warna kuning ya. Oke, gitu. Kuning ini adalah vektor R-nya atau vektor resultannya. Nah, ini kan arahnya beda. Sebenarnya ketika arahnya beda ini kan ditulis negatif karena tadi kan kesepakatan kita yang arahnya ke bawah adalah negatif, yang arahnya ke atas adalah positif kan ya. Berarti ini kan jadi negatif kan ya karena panahnya itu ke bawah. Nah, hal yang perlu kita ketahui itu adalah ini sebenarnya yang gambar bawah ini adalah pengurangan dari vektor. Dan pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan dengan vektor yang negatif. Jadi pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan. Nah ini kan, tetapi vektornya itu negatif karena ke bawah. Gitu ya. Dari sini paham kan? Sebenarnya pengurangan itu adalah penjumlahan, cuma arahnya yang berbeda. Kayak semisal yang atas, ini kan arahnya ke atas, maka dari itu positif. Kalau positif kan ditambah. Tapi kalau ini kan ke bawah, maka dari itu negatif. Kalau negatif kan ditambah dulu baru dikurangi. Ini kan sama aja vektor A dikurangi vektor B kan. Itu. Maka dari itu pengurangan sebenarnya adalah penjumlahan dengan vektor yang negatif. Gitu. Oke, ini metode jajar ginjang. Terus selanjutnya adalah metode poligon. Sebelum kita ke metode poligon, yang diingat dari metode jajar ginjang itu adalah kita menggambarkan vektornya dulu, kemudian kedua vektor yang akan kita jumlahkan kita taruh dalam titik pangkal yang sama gitu ya. Jadi awal panahnya ini kita satukan. Awal panahnya ini kita satukan. Dan ketika memindahkan vektor A ataupun vektor B, panahnya besar dan arahnya itu tidak boleh berubah. Sesuai dengan sifat vektor yang pertama tadi. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya baru kita masuk ke metode poligon. Nah, kalau metode poligon ini adalah menggambar satu vektor dulu, kemudian menggambar vektor lain pada ujung vektor yang pertama tadi. Contohnya gimana? Contohnya adalah gini, menggambar vektor satu dulu. Ini menggambar vektor yang pertama dulu ya, karena ini yang pertama adalah yang A, berarti menggambar vektor yang pertama dulu. Kita gambar vektor yang pertama dulu. Nah, udah. Terus kemudian menggambar vektor lain dan ditempatkan pada ujung vektor yang pertama tadi. Kita gambar vektor lain. Jadi vektor lainnya ini adalah B. Kemudian kita tempatkan pada ujung vektor yang pertama tadi. Jadi tempatkan di ujung. Nah, gini ya. Kalau jajar ginjang tadi kan pangkalnya jadi satu. Ya kan? Tapi kalau poligon, vektor yang kedua ini pangkalnya ditempelkan pada ujung vektor yang pertama. Gini ya. Oke, kemudian hasilnya berapa? Hasil dari penjumlahan. Hasil dari penjumlahan
itu tinggal kita gambarkan aja vektornya. Jadi dari pangkal vektor pertama, atau pangkal vektor A, kita hubungkan ke ujung vektor yang paling akhir atau vektor yang kedua tadi kita hubungkan. Nah, saya warna kuning ya biar beda. Nah, ini merupakan vektor R. Ini loh, panah ini loh. Panah ini merupakan vektor R atau resultan atau hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Itu ya. Jadi intinya kalau metode poligon itu vektor yang kedua itu pangkal dari vektor yang kedua itu ditempelkan pada ujung vektor yang pertama. Kemudian kita membuat vektor resultan dari pangkal vektor A menuju ujung dari vektor B gitu ya. Nah, yang kuning ini merupakan vektor R ini loh. Dan ini merupakan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Gitu ya kalau metode poligon. Berarti gimana cara tahu panjangnya ini ya? Diukur pakai penggaris. Karena kan untuk cara geometris itu kan kita menggambar. Sebenarnya bisa dihitung dengan analitis, tapi untuk metode yang geometris itu kita menggambar secara menggunakan penggaris ataupun busur gitu ya. Oke. Terus untuk yang soal kedua ini gimana? Sama aja. Pertama kita menggambar vektor dulu. Vektor pertama kita gambar dulu. Vektor pertamanya kita gambar dulu gitu ya. Oke. Terus vektor yang kedua kita gambar dan kita letakkan pada ujung vektor yang pertama tadi. Jadi pangkal dari vektor kedua itu kita tempelkan atau kita letakkan pada ujung vektor yang pertama. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya itu dari pangkal vektor pertama ditarik garis menuju ujung dari vektor yang kedua. Sama aja caranya untuk soal 1 dan soal 2. Tetapi kenapa kok hasilnya beda? Karena dari soal yang kedua ini kan vektor yang keduanya negatif toh, atau ke bawah. Arahnya itu beda loh. Yang soal pertama kan dia ke atas, miring loh, ke atas. Dan yang soal yang kedua ini ke arahnya adalah ke bawah, jadi negatif gitu ya. Makanya hasilnya beda. Hasilnya itu makanya lebih pendek. Sama kayak tadi, berarti pengurangan itu, ini pengurangan, namanya adalah pengurangan. Dan sebenarnya pengurangan dari vektor itu adalah penjumlahan dengan vektor yang negatif. Kan positif, ini kan negatif. Ketika dijumlahkan kan sama saja dengan mengurangkan kan. A ditambah negatif B sama aja dengan A dikurangi B kan. Gitu. Inti dari metode poligon ini adalah pangkal dari vektor kedua itu atau dalam gambar ini adalah vektor B itu ditempelkan pada ujung vektor yang pertama. Jadi misal di sini soalnya itu adalah vektor B ditambah vektor C gitu ya. Berarti pangkal dari vektor C ini ditempelkan pada ujung dari vektor B. Gitu. Caranya metode poligon seperti itu. Kan metode geometris yang berupa metode jajar genjang sama metode poligon kan udah. Sekarang kita ke metode analitis. Yang metode analitis ini agak rumit, jadi perhatikan benar-benar gitu ya. Yang metode analitis itu ada dua cara itu ya. Cara yang pertama adalah menjumlahkan dua vektor. Dan cara yang kedua adalah menjumlahkan beberapa vektor. Bisa dua vektor atau lebih gitu ya. Kalau yang cara kedua ini. Kalau untuk persamaan yang ini hanya untuk dua vektor saja. Artinya tidak bisa lebih dari dua vektor. Oke, persamaan ini diingat-ingat. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait menjumlahkan dua vektor dulu untuk metode analitis. Persamaannya kan seperti ini. Besar vektor R. Ya. Membacanya kan besar vektor R kan ya. Karena apa? Karena ada tanda mutlaknya sama dengan akar besar vektor A dikuadratkan ditambah besar vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali besar vektor A kali besar vektor B dikalikan cos theta. Cos theta ini apa? Tetanya ini adalah besar simpangan atau besar sudut antara dua vektor. Nah,
Ini alfa ya. Maaf, saya nulisnya harusnya konsisten. Kalau saya nulisnya theta di sini juga harus theta gitu ya. Tapi nggak apa-apa, paham kan? Jadi theta ini adalah besar sudut antara dua vektor gitu ya. Karena di sini kasusnya adalah vektor A ditambah vektor B. Jadi yang vektor A kita pindahkan dulu dan vektor B kita pindahkan dulu dengan metode jajar genjang tadi. Nah, sudut antara dua vektor tadi, sudut antara vektor A dan vektor B itu namanya adalah theta atau alfa. Itu bebas penyebutannya sebenarnya. Oke, menggunakan theta saja ya. Oke, ini diganti theta, ini juga diganti theta berarti untuk memahami slide ini. Oke, rumus ini sebenarnya didapat dari mana gitu ya? Enggak serta-merta orang-orang tuh langsung tiba-tiba dapat hidayah, dapat rumus ini. Enggak. Jadi rumus ini diperoleh melalui suatu proses. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah kita tinjau gambar yang ini. Gambar yang jajar genjang ini ya. Ini memakai metode jajar genjang. Memakai metode jajar genjang. Anggap dulu garis yang warnanya hitam ini hilang ya. Oke. Kita akan mencari yang namanya resultan kan. Resultan ini kan tadi warnanya yang kuning. Atau dari pangkal tadi menuju ke ujung garis bantuan gitu ya. Nah, untuk menghitung ini, supaya lebih mudah, kita gambarkan garis yang warna hitam, agar bentuknya menjadi trapesium. Kalau sudah seperti ini kan kita bisa mencari AD kan ya. AD kan resultan kan AD kan. A ke D kan. Nah, AD kuadrat pakai Pitagoras. AD kuadrat ini sama dengan AC ditambah CD. Nah, iya kan? AD kuadrat sama dengan AC ditambah CD. Oke. Nah, AC-nya, AC ini diperoleh dari AB ditambah BC. Kenapa sih kok perlu AC-nya AB ditambah BC? Karena kan panjang BC ini belum kita ketahui. Kita masih mengetahui yang AB-nya kan. Di mana panjang AB ini adalah vektor A kan. Sehingga BC-nya ini belum kita ketahui. Makanya kita perlu menuliskan AC sama dengan AB plus BC. Sedangkan CD kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ini pakai Pitagoras. Pakai rumus Pitagoras di matematika. Ya. Nah, kalau kita udah dapat ini, dapat kotak yang warna biru pucat ini ya. Ini diingat-ingat dulu. Baru kita kembali ke tadi. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat. Pakai Pitagoras. Ya. Kalau sudah, tinggal kita turunkan AD kuadratnya tetap. Terus AC kuadrat adalah, ini kan, AC kan ini. AB plus BC. Berarti AC kuadrat adalah AB plus BC dikuadratkan. Nah, terus ditambah CD kuadrat. CD kuadrat kan BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, BD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kalau sudah seperti ini, kita hitung lagi di bawahnya. AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 2ABBC ditambah BC kuadrat. Ini merupakan hasil dari AB plus BC kuadrat. Jadi seperti ini. Supaya kalian nggak bingung gitu ya, membayangkannya. AB plus BC kuadrat itu seperti ini loh. Biar kalian nggak bingung. Saya tulis di sini nggak apa-apa ya. Saya tulis di sini ya. AB plus BC kuadrat itu kan sama dengan AB plus BC dikalikan AB plus BC. Ini kan? Iya nggak? Iya dong. AB plus BC kuadrat itu sama dengan AB plus BC dalam kurung dikalikan AB plus BC dalam kurung. Nah, jika udah seperti ini, berarti kan tinggal dikali ini, kemudian ini dikali ini, terus ini dikali ini, terus ini dikali ini. Nah, hasilnya adalah
AB plus BC kuadrat itu hasilnya adalah AB kuadrat plus 2AB BC plus BC kuadrat. Oke, nek nggak percaya gini. AB kali AB, AB kuadrat. AB dikalikan BC, AB BC. Terus BC dikalikan AB, BC AB. AB BC ditambah BC AB sama dengan 2AB BC. Iya kan? Iya dong. Terus yang terakhir berarti tinggal BC dikalikan BC dengan BC kuadrat. Oke, gitu. Nah, sampai di sini kan tadi. Nah, sekarang BD kuadrat dikurangi BC kuadratnya dikeluarkan dari kurung. Oke. Karena di sini ada yang sama ternyata BC kuadrat positif sama BC kuadrat negatif, berarti ini saling menghilangkan. Dicoret aja BC kuadratnya. Berarti tinggal AB kuadrat ditambah 2AB BC ditambah BD kuadrat. Gitu ya. Tinggal seperti ini. Sret. Nah, sekarang kita rubah, kita sesuaikan dengan vektor agar bisa seperti ini. Dan bisa seperti melalui gambar yang seperti ini. Oke, AD kuadrat. AD kuadrat itu kan dari A ke D itu sama aja dengan resultan kuadratan. Kan tadi garis yang warna kuning ini adalah resultannya kan. Adalah resultannya. Berarti resultan kan sama dengan AD. Besarnya resultan ini loh, besarnya garis yang warna kuning ini kan sama juga dengan panjang A ke D kan. Berarti ketika AD dikuadratkan, maka resultannya kan harus dikuadratkan juga biar sama. Oke, ya kan? Sama kan udah. Terus sama dengan AB. AB kan sama dengan vektor A. Berarti ketika di sini AB-nya kuadrat, berarti vektor A kan harus dikuadratkan juga. Berarti besar vektor A kuadrat ditambah 2A B sama kan 2AB ya toh 2AB gitu ya. Nah, tapi untuk BC-nya ini beda. Oke, kita kembali ke sini gitu ya. Oke, tadi kan soalnya seperti ini. Di sini besarnya adalah alfa. Besar sudut antara vektor A dan vektor B ini kan adalah alfa. Berarti di sini juga alfa. Nah, ketika di sini alfa dan kita ingin tahu panjang BC-nya, ini berapa? Karena kan di sini masih 2AB BC. Sedangkan untuk AB kita udah tahu A kan panjangnya. Panjangnya AB ini kan vektor A. Berarti kan ini 2-nya turun, AB-nya diganti besar vektor A gitu kan. Nah, BC-nya kan belum diketahui. BC-nya ini kan kita belum tahu, makanya kita cari sekarang. Gimana cari nyarinya adalah kita memakai aturan kosinus. Di mana cos adalah samping per miring. Cos sami, ini hafalan loh. Kita pakai cos sekarang. Cos alfa sama dengan samping per miring. Cos alfa ini adalah samping per miring. Sampingnya itu yang mana? Sampingnya adalah sini. BC. Sampingnya adalah BC. Sedangkan CD ini adalah depan. Depannya alfa ini CD. Kalau sampingnya adalah BC dan miringnya adalah BD. Nah, rumus dari cos alfa tadi adalah cos sami. Cos alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah BC, per miringnya adalah BD. Tinggal kita tulis cos alfa sama dengan BC per BD. Yang ingin kita cari tahu kan BC-nya. Berarti tinggal dikali silang. BC sama dengan BD dikali cos alfa, gitu ya. Untuk mengganti BC ini kita menggunakan BD cos alfa karena sama kan. BC di sini juga BC. Nah, BD berapa? BD itu kan sama dengan vektor B kan ya. BD ini loh sama dengan vektor B. Berarti besar vektor B kali cos alfa kalau gambar ini. Berarti di sini adalah besar vektor B dikalikan cos theta. Ya.
Tadi kan saya udah bilang kalau ini tipe, harusnya theta. Ya kan, berarti di alfa-alfa yang sini itu juga mengikuti theta. Oke, berarti BC sama dengan BD cos alfa. BD-nya ini adalah vektor B karena ini sama. Garis bantu ini B ke D sama dengan A ke E kan. Dimana ini adalah vektor B kan. Berarti BD-nya diganti vektor B dan cos-nya ini adalah tetap. Berarti di sini adalah BC-nya ganti vektor besar vektor B cos theta plus BD kuadrat. BD kuadrat mana? BD kan vektor B, berarti BD kuadrat sama dengan vektor B dikuadratkan. Berarti di sini adalah besar vektor B dikuadratkan. Itu ya. Nah, supaya ini lebih mudah, akhirnya supaya ini nggak kuadrat, kan ditarik akar. Ruas yang kanan ditarik akar kan ya, biar kuadrat di ruas kiri itu hilang. Maka ruas kanannya ditarik akar. Akhirnya rumusnya itu sama dengan rumus yang tadi. Jadi rumus yang ini itu sebenarnya banyak ceritanya untuk mendapatkan ini. Nggak langsung dapat hidayah tiba-tiba tahu rumus ini, itu enggak. Jadi ada asal dan usulnya. Nah, asal usulnya ada di slide yang rumit ini. Jadi benar-benar dipahami. Nah, yang kita pakai rumusnya ini. Oke. Sip. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk menentukan arah itu gimana gitu ya, untuk menentukan arahnya. Untuk menentukan arah itu maksudnya di sini adalah besar derajatnya gitu ya. Besar derajatnya gitu ya. Misal arah resultan vektor terhadap vektor B. Berarti dicari gamanya. Kenapa? Karena kan soalnya arah vektor resultan kan kuning, terhadap vektor B. Berarti kan gamanya. Misal arah resultan terhadap vektor A berarti yang betanya. Vektor resultan itu yang kuning loh. Tak ulangi lagi. Misal saya ingin tahu arah vektor R atau arah resultan vektor terhadap vektor B. Berarti kan antara R sama B. Gamma. Ya kan? Terus misal saya ingin tahu arah resultan vektor atau garis yang kuning ini terhadap vektor A. Berarti kan vektor R terhadap vektor A. Berarti kan beta. Itu ya. Oke, nah untuk menentukan arahnya adalah seperti ini, memakai rumus yang ini. Di mana besar vektor R per sin alfa sama dengan besar vektor A per sin gamma sama dengan besar vektor B per sin beta. Gitu, ini dihafalkan. Nah, ini. Cara menghafalkan yang lebih mudahnya adalah R dengan sin alfa, berarti yang berhadapan. Terus adalah vektor A dengan sin gamma, Vektor A dengan sin gamma berarti nyebrang. Terus vektor B dengan sin beta atau ini berarti nyebrang. Sebenarnya simbol alfa, beta, dan gamma ini terserah gitu ya. Yang penting tahu konsepnya. Jadi misal kalian ganti theta, terus yang ini alfa, yang ini gamma juga boleh. Asal polanya harus mengikuti seperti ini. Biar nggak pusing, langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Menjumlahkan dua vektor. Dua buah vektor, masing-masing besarnya adalah 3 satuan, jadi besar vektor A-nya adalah 3 satuan, dan besar vektor B adalah 5 satuan. Kedua vektor tersebut berada pada satu titik tangkap, berarti titik tangkap vektornya ini sama gitu ya, dan membentuk sudut 60 derajat. Maka tentukan besar resultan kedua vektor tersebut dan arah vektor resultan terhadap A1 ini. A1 maksudnya ya. Terhadap A. Nah, terhadap ini ya. Terhadap vektor A. Oke. Dari situ kemudian kita kerjakan nih. Kita pakai rumus yang tadi karena ini adalah menjumlahkan dua vektor.
Langsung kita tuliskan rumusnya aja. Kita tinggal pakai. Terus besar vektor A kita masukkan, besar vektor B kita masukkan. Terus cos-nya 60 derajat. Karena apa? Karena sudut antara vektor A dan vektor B tadi adalah 60 derajat. Akhirnya tinggal kita masukkan. Dikali biasa, cos 60 berapa? Dikali 5, dikali 3, dikali 2. Berapa hasilnya? Terus 3 kuadrat berapa? 5 kuadrat berapa? Dijumlahkan, akhirnya ketemu akar dari 49. Akar dari 49 adalah 7. Karena di soal satuannya ditulis satuan, berarti di hasil satuannya ditulis satuan. Gitu ya. Oke, good. Terus untuk arah. Oke, kita pakai gambar yang ini aja. Oke, untuk menghitung arahnya kita pakai rumus yang ini tadi ya. Di mana R-nya ini adalah vektor resultannya per depannya ini, sin alfa. Terus adalah vektor A tadi kan yang yang bawah. Vektor A adalah yang bawah gitu ya. Ini konteksnya adalah vektor A yang bawah. Terus kemudian vektor B yang atas gitu ya. Jadi vektor A per sin gamma sama dengan vektor B per sin beta. Gitu ya. Oke. Terus kita lihat aja karena soalnya adalah arah vektor resultan terhadap vektor A. Berarti arah vektor resultan terhadap vektor vektor A. Berarti kan yang bawah. Berarti kita sedang mencari beta. Arah vektor resultan kan yang kuning terhadap vektor A. Vektor A ini kan yang bawah. Jadi kita sedang mencari beta. Oke, berarti kita ambil aja. Kan vektor resultan berarti R sama beta kan yang diambil. Berarti yang vektor A per sin gamma ini kita hilangkan karena nggak dipakai. Berarti kita masukkan. Besar resultannya tadi berapa? 7 per sin dari alfa. Alfanya di sini kan 60. Di mana theta tadi loh 60 sama dengan besar vektor B. Besar vektor B berapa? 5. Masukkan 5 per sin beta karena di sini kan belum tahu. Tapi di sini kan kita udah tahu nih 60 derajat. Di soal kan ada. Oke, kita hitung biasa di mana sin 60 derajat adalah 0,87. Terus dikali silang, sin beta sama dengan 0,87 kali 5. Akhirnya ketemu sin beta sama dengan 0,621. Nah, gimana biar bisa jadi derajat? Itu pakai arkesin. Pakai arkesin itu pakai kalkulator. Biar gampang. Jadi arkesin dari 0,621 adalah 38,4 derajat. Berarti arah vektor resultan terhadap vektor A adalah 38,4 derajat. Gitu ya. Oke. Next. Nah, selanjutnya untuk metode analisis yang cara kedua yaitu menjumlahkan beberapa vektor. Bisa 2 vektor atau lebih. Itu ya. Nah, untuk cara yang kedua ini lebih sering digunakan untuk menjumlahkan 3 vektor sih biasanya. Untuk menjumlahkan 3 vektor gitu ya. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus menguraikan vektor-vektor yang terdapat pada soal ke arah sumbu X dan sumbu Y. Menguraikan. Nah, karena sifat vektor tadi yang ketiga ya, yang ketiga itu kan dapat diuraikan. Sekarang gimana menguraikannya? Oke, dilihat yang sampingnya ini. Cara menguraikan adalah sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan komponen horizontal. Jadi ketika menguraikan vektor itu diuraikan ke komponen vertikal atau sumbu Y dan diuraikan ke komponen horizontal atau di sumbu X-nya. Contoh di sini. Di sini misal ada vektor F gitu ya. Vektor F ini dapat kita uraikan ke arah sumbu Y menjadi FY menjadi vektor Fy dan kita uraikan ke arah sumbu X menjadi vektor Fx. Itu ya, maksudnya gini, biar tambah paham. Ini mula-mula ada vektor F gitu ya, tak hitami. Nah, ini adalah komponen dari vektor F searah sumbu Y.
Jadi vektor F ini kita uraikan ke arah sumbu Y dulu menjadi vektor FY. Terus vektor F ini kita uraikan ke arah sumbu X menjadi vektor Fx. Seperti itu. Seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu ya berarti. Jadi mula-mula itu ada sebuah vektor, yaitu adalah vektor F, itu kita uraikan ke arah sumbu X atau sumbu Y terlebih dahulu, itu terserah. Kita uraikan ke arah sumbu X dulu saja ya, kita uraikan ke arah sumbu X, berarti sama, harus lurus. Itu menjadi vektor Fx, dan kita uraikan ke arah sumbu Y, harus lurus juga. Itu namanya vektor Fy. Jadi vektor F ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen vektor Fy yang searah dengan sumbu Y, dan komponen vektor Fx yang searah dengan sumbu X. Itu ya. Nah, terus gimana cara nyari panjang atau besar dari vektor Fy dan panjang atau nilai atau besar dari vektor Fx? Caranya adalah seperti ini. Kalau nyari Fx, besar vektor Fx-nya adalah besar vektor F dikalikan cos theta. Sedangkan untuk Fy-nya adalah besar vektor F dikalikan sin theta. Ya, supaya lebih mudah gitu ya, biar nggak bingung seterusnya. Kenapa kok yang Fx dikali cos? Kenapa kok yang Fy ini kok dikali sin? Biar lebih mudah gini. Pokok yang berada di dekat theta itu namanya cos. Dikali cosnya. Kayak ini kan Fx. Fx dia kan lebih dekat dengan theta. Berarti dia dikali cos. Sedangkan Fy ini kan dia jauh dengan theta. Jauh itu lebih jauh daripada Fx. Makanya yang Fy ini dikali sin. Itu ya. Nah, untuk mencari F-nya, itu tinggal F besar F kuadrat ditambah besar Fy kuadrat. Dan hasilnya akan ketemu ini. Sama jadi. Jadi cara menguraikan vektor itu diuraikan yang searah sumbu X dan diuraikan yang searah dengan sumbu Y. Gitu ya. Oke, terus menjumlahkan. Kemudian ketika udah diketahui komponen-komponennya yang berupa Fx dan Fy, kemudian dijumlahkan komponen-komponen tersebut. Tuh. Terus yang ketiga adalah memasukkan ke persamaan umum penjumlahan vektor sesuai dengan persamaan umum yang di slide-slide sebelumnya tadi. Yang untuk metode menjumlahkan beberapa vektor ya. Oke, biar nggak bingung, langsung ke soal. Nah, bedanya dengan soal yang awal tadi kan, untuk soal yang awal tadi itu kan penjumlahan dua vektor. Kalau ini 3 vektor. Karena metode yang ini biasanya dipakai untuk menjumlahkan 3 vektor. Contoh soalnya adalah seperti ini. Ini contoh soal yang saya sekalian gunakan dengan beberapa metode, yaitu metode poligon, jajar genjang, dan analisis. Biar kalian juga bisa langsung tahu perbedaan-perbedaannya gitu ya. Jadi mengerjakan dengan beberapa metode untuk satu soal. Gitu ya. Oke, yang pertama kita baca soalnya dulu. Partikel di pusat koordinat bekerja 3 gaya yang dinyatakan pada gambar di atas. Tentukan besar resultannya. Jadi kita disuruh mencari penjumlahan vektor-vektornya. Oke, yang pertama berarti yang garis kuning ini adalah besar vektor F1 sebesar 40 Newton. Sedangkan untuk gambar yang pink ini ya, gambar yang pink ini adalah vektor F2-nya. Besar vektor F2-nya adalah 10 Newton. Sedangkan yang gambar yang hijau adalah vektor F3-nya dengan besar vektor F3 sama dengan 20 Newton. Oke, pertama ketika mengerjakan soal-soal fisika itu ditulis diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Biar mudah. Oke, yang pertama adalah dengan metode poligon. Ketika menggunakan metode poligon, berarti itu kan kita menempatkan pangkal dari vektor yang kedua di ujung vektor yang pertama gitu kan ya. Oke, sekarang kita coba. Kita gambar vektor pertamanya terlebih dahulu. Ya, kita gambar vektor pertamanya adalah seperti ini. Terus kita gambar vektor yang kedua. Vektor yang kedua kan yang warnanya pink. Yang vektor kedua. Nah, dengan metode poligon tadi, pangkal dari vektor kedua ditempatkan pada ujung vektor pertama. Berarti kan gini. Oke. Selanjutnya vektor yang ketiga. Vektor yang ketiga berarti
pangkal dari vektor ketiga ditempatkan pada ujung vektor yang kedua. Jadi di sini. Oke. Ini ya, digambarkan seperti ini, diletak-letakkan. Karena tadi kan sifatnya vektor itu kan dapat dipindahkan. Asal besar dan arahnya itu masih sama gitu ya. Oke, berarti kan gambarnya seperti ini nih. Berarti cara nyari resultannya adalah dari pangkal yang pertama ditarik ke ujung vektor yang terakhir tadi. Saya kasih warna hitam. Saya besarin. Berarti resultan atau jumlah dari vektor F1 ditambah F2 ditambah vektor F3 adalah sebesar dan searah yang hitam ini. Oke, terus selanjutnya untuk metode poligon gitu ya berarti. Pokok disambung-sambungkan kalau metode poligon. Nah, sekarang untuk metode jajar genjang. Untuk metode jajar genjang. Oke, untuk metode jajar genjang berarti digambar vektor satunya dulu. Oke. Terus digambar vektor 2-nya. Gambar vektor 2-nya. Nah, untuk metode jajar genjang tadi kan pangkal bertemu dengan pangkal, gitu ya. Tek, gini. Ini. Kalau metode jajar genjang harus 2 gini dijumlahin dulu. Nggak bisa kalau langsung bareng. Misal langsung bareng gini ya. Misal langsung bareng lah. Bentuknya bakal rusak, nggak jadi kayak jajar genjang. Jadi untuk vektor yang pertama dan vektor yang kedua harus diselesaikan dulu dengan metode jajar genjang kalau mau menggunakan jajar genjang. Berarti kan setelah disatukan di titik pangkal yang sama, kita bikin garis bantu yang panjangnya juga harus sama gitu kan ya. Panjang dan arahnya juga harus sama. Tak kasih warna hitam. Oke, ini garis bantu untuk vektor yang kedua. Terus bikin garis bantu untuk vektor yang pertama. Kasih warna hitam lagi. Biar ada bedanya. Oke, kalau garis bantunya udah, sekarang kita nyari vektor resultan dari vektor F1 ditambah vektor F2. Berarti kan dari pangkal ditarik ke ujung garis bantuan. Nah, ini adalah vektor resultannya. Nah, ini adalah vektor resultannya. Itu ya. Sip. Nah, yang garis hitam adalah vektor resultannya. Baru setelah itu kita menggambarkan vektor yang ketiga. Berarti kan gambarnya tinggal ini nih. Kita udah ketemu vektor resultannya dari F1 tambah F2 itu sebesar ini dan sebesar dan searah ini gitu ya. Nah, sekarang kita cari resultannya atau kita tambahkan dengan vektor yang ketiga. Kalau metode jajar genjang kan pangkal dengan pangkal. Nah, sudah, baru kita bikin garis bantu lagi. Agak sedikit repot ya kalau metode jajar genjang tuh. Jika lebih dari 2 vektor. Oke, garis bantuannya yang putus-putus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mencari resultannya. Resultannya adalah dari pangkalnya ditarik ke ujung garis bantuan. Set. Kasih warna merah ya lah. Nah, berarti resultan dari soal dari 3 vektor ini adalah garis yang warna merah ini. Ini resultannya. Searah dan sepanjang garis warna merah ini resultannya. Itu. Oke, selanjutnya.
Dengan metode poligon kan sudah, dengan metode dasar ginjal kan sudah, sekarang dengan metode yang analisis. Ini metode yang baru gitu ya, yang belum dijelaskan. Oke, dengan metode analisis ini memang pertama akan terlihat merepotkan gitu ya. Akan terlihat susah gitu ya. Tapi jangan takut ketika kita udah bisa metode ini, justru malah kita akan lebih mudah untuk menggunakan metode yang seperti ini gitu loh. Tuh, oke, langkah-langkah yang pertama untuk menggunakan metode ini, yang pertama adalah menguraikan vektor tersebut ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kita uraikan. Kita uraikan dulu. Vektor F1, kita gambarkan gini kan. Kita uraikan yang searah sumbu X ada, yaitu F1X. Dan searah sumbu Y, yaitu F1Y. Ini kan baru menguraikan yang vektor 1. Nah, untuk vektor yang kedua, vektor yang F2 kita uraikan dulu juga searah sumbu X dan searah sumbu Y. Untuk vektor yang ketiga juga kita uraikan yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Ketika kita sudah uraikan, ini biar lebih mudah tak taruh di sini, tak copy, shred. Gitu ya. Biar lebih mudah membayangkannya karena ini kan banyak garis-garisnya gitu ya. Nah, seperti ini. Di mana vektor F1 itu kan yang tebal, yang kuning tebal. Nah, diuraikan ke vektor F1X dan vektor F1Y. Sedangkan untuk vektor F2 diuraikan ke F2Y dan vektor F2X. Untuk vektor yang ketiga, diuraikan searah sumbu X menjadi vektor F3X dan diuraikan yang searah sumbu Y menjadi F3Y. Itu ya. Oke, sudah. Setelah kita uraikan, baru kita hitung nih. Biar lebih mudah, kan yang dekat dengan sudut adalah masuk ke cos kan. Dekat dengan sudut masuk ke cos. Yang jauh dari sudut masuk ke sin. Berarti ketika kita lihat gambar yang ini kan yang dekat dengan sudut yang mana? F1X kan. Berarti nanti F1X akan dikalikan cos 60. Sedangkan yang jauh adalah F1Y. Berarti nanti F1Y akan dikalikan sin 60. Ya, cocok nggak? F1 dikalikan cos 60 kan. Terus F1 dikalikan sin 60 kan untuk FY-nya. Itu. Sebenarnya supaya lebih mudah gitu ya. Oke. Supaya lebih mudah kita lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar ini dan gambar sebelumnya ini. Kita ingat, yang 45 kan yang sini, yang 60 kan sini, yang 30 kan sini. Oke ya, kita ingat itu. Terus kita bawa ke gambar ini. Oke, untuk fx, resultan fx berarti yang x tadi dijumlah. Berarti f1x dijumlah f2x dijumlah f3x. Ini adalah f1x, ini adalah f2x, dan ini adalah f3x. Dijumlah semuanya. Berarti yang X itu dijumlah semuanya, dan yang Y nanti dijumlah semuanya. Nah, lah ini kok ada minnya mas? Ini kok ada plusnya mas? Katanya tadi dijumlah. Oh iya, itu memang dijumlah, tapi kita lihat arahnya lagi. Jadi untuk yang F1X ini kan arahnya ke kanan, berarti kan plus di sini. Sedangkan untuk F2X arahnya adalah ke kiri. Jadi dijumlah negatif F2 cos 30. Itu ya. Jadi untuk F1X karena ini loh, karena panahnya yang kuning, anak F1X ini arahnya ke kanan, makanya ini positif. Sedangkan untuk F2X ini kan dia arahnya ke kiri, makanya dia negatif. Jadi negatif di sini. Nah, sekarang untuk F3X karena dia arahnya ke kanan, makanya dia ditulis positif. Itu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita masukkan angkanya. F1 besarnya 40. Dimasukkan 40. Terus cos 60 ini dari mana? Cos 60 adalah dari sini.
Karena F1X tadi letaknya adalah yang sini ya, yang kuning yang bawah ini kan. Sedangkan di sini yang dekat dengan sudut adalah cos namanya, dan di sini adalah 60, makanya dikali cos 60. Jadi F1X adalah F1 dikalikan cos 60. Ya kan? Benar. Terus kita lihat F2X-nya. F2X kan di sini di kiri. Kita lihat F2X di kiri. Sudutnya di sini kan 30. Terus F2X ini kan lebih dekat ke 30 derajat ini kan daripada yang F2Y. Berarti yang F2X ini dikalikan cos 30. Nah, ya kan dikalikan cos 30. Terus ini kenapa kurang? Karena arah F2X ini adalah ke kiri. Itu ya. Terus kita cari yang X lagi. Yang X lagi kan F3X. F3X dikalikan cos. Kenapa kok dikali cos? Karena ini. F3X kan ke arah kanan gitu ya, ke arah kanan. Sedangkan di sini adalah 45 derajat. Berarti kan yang X ini lebih dekat ke sudut ini, ke 45 derajat ini toh daripada yang Y ini. Jadi makanya yang F3X ini dikalikan cos 45 derajat. Gitu ya. Kan cos 45 derajat. Oke. Terus cos 60 ini setengah, cos 30 ini adalah setengah akar 3, dan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Dikalikan seperti biasa, 40 kali setengah berapa, terus 10 kali setengah akar 3 berapa, 20 kali setengah akar 2 berapa, baru dijumlahkan. Ini baru ketemu resultan Fx. Nah, untuk resultan Fy kita belum ketemu. Sekarang kita cari di sampingnya. Untuk resultan Fy berarti yang Fy, F1Y, F2Y, dan F3Y itu dijumlahkan. Nah, yang F1 sin 60 ini adalah F1Y, F2 sin 30 adalah F2Y, dan F3 sin 45 adalah F3Y. Terus tanda positif sama negatifnya itu mengikuti arah panahnya. Coba F1, F1Y arahnya kan ke atas, berarti kan positif. F2Y, F2Y arahnya kan ke atas juga, berarti kan positif. Ya kan? Terus F3Y, wah F3Y ke bawah, berarti negatif. Gitu. Terus kita masukkan F1-nya ada 40, F2-nya ada 10, dan F3-nya ada 20. Oke, sekarang kenapa kok ini sin 60 gitu ya? Kenapa kok F1Y adalah sin 60? Karena kembali lagi ke sini gitu ya. F1Y kan yang atas tuh. F1Y kan ini yang panah putus-putus atas. Kan dia jauh tuh letaknya dari 60. F1X sama F1Y itu kan jaraknya beda toh. F1X kan lebih dekat ke 60, jadi dia dikali cos. Tapi karena F1Y ini lebih jauh dari 60 derajat, makanya dia kali sin. Lebih jauh tuh maksudnya nyebrang ini loh. Nyebrang ini loh. Makanya dia dikalikan sin 60. Nah, F1Y. Jadi F1Y adalah F1 dikalikan sin 60. Coba kita lihat F2Y. Lewat sini, dari sini saja. F2Y. F2Y kan ini nih, panah yang pink naik ini loh. F2Y kan ini dia jauh dari 30, makanya dikalikan sin 30. Coba kita cek. Nah, F2 dikalikan sin 30 kan. Terus untuk F3. F3Y kan ke bawah ini. Sedangkan dia lebih jauh kan dari ke 45 derajat daripada yang F3X tadi. Makanya dia dikali sin karena lebih jauh ke 45 derajat tadi. Jadi F3Y sama dengan F3 besarnya F3 dikalikan sin 45 derajat. Oke, sin dari 60 setengah akar 3, sin dari 30 setengah, sin dari 45 adalah setengah akar 2. Dikali biasa, ketemu hasil seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita tahu jumlah komponen-komponennya, komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y, sekarang kita masukkan ke persamaan umumnya. Persamaan umumnya adalah besar resultan sama dengan akar dari resultan dari jumlah vektor di sumbu X ditambah resultan dari jumlah vektor besarnya di sumbu Y gitu ya. Jadi untuk yang sumbu X tadi berapa? 25,48 dimasukkan.
ditambah besar yang disumbu Y berapa? 25,50. Dikuadratkan dulu, 25,48 dikuadratkan dulu, ditambah 25,50 dikuadratkan. Ya. Jadi yang ini dikuadratkan dulu, yang ini dikuadratkan dulu, terus dijumlah, terus ditarik akar. Hasilnya adalah 36,04. 36,04 Newton. Nah, terus gimana biar kita bisa tahu arahnya? Gimana biar kita bisa tahu arahnya gitu ya? Untuk mengetahui arahnya adalah memakai persamaan yang seperti ini gitu. Jadi tan theta sama dengan resultan dari besar vektor yang disumbu Y tadi dikuadratkan dibagi resultan dari besar vektor yang disumbu X dikuadratkan. Berarti adalah 2,5,50 ini dikuadratkan dibagi 25,48 dikuadratkan. Hasilnya 1,002. 1,002 ini adalah tan tetanya. Terus tetanya berapa? Berarti di arkes tan dari 1,002 adalah 45,06 derajat. Jadi arah resultan vektornya adalah 45,06 derajat. Seperti itu. Nah, untuk metode yang ketiga ini, untuk metode yang terakhir ini dapat digunakan untuk menjumlahkan vektor yang lebih dari 2 gitu ya. Jadi 3 vektor itu bisa. Nah, gitu ya. Untuk metode yang ketiga ini memang agak cukup rumit, tapi kalau udah bisa itu gampang kok. Alurnya juga bakal tetap seperti ini gitu loh. Pertama diuraikan dulu, semua vektornya diuraikan yang searah sumbu X dan sumbu Y. Terus yang kedua dijumlahkan. Yang sumbu X dijumlahkan semua, yang sumbu Y juga dijumlahkan semua. Kemudian setelah ketemu hasilnya, dimasukkan ke persamaan besar resultan dan persamaan arahnya untuk mengetahui arahnya nanti, gitu ya. Oke, yang cukup rumit itu adalah yang bedain antara cos sama sin-nya gitu ya. Itu yang cukup rumit. Supaya lebih mudah tuh gini loh sebenarnya cara membedakannya tuh. Tak ambil salah satu aja ya. Bisa nggak ya? Misal ini tak celomot gitu ya. Tak celomot. Yang ini juga tak celomot. Ini kan yang ini kan adalah F1 kan ya. Ini adalah F1. Terus yang di sini adalah Fx-nya, vektor Fx-nya. Terus yang di sini adalah vektor F1y-nya kan. Nah, yang dekat dengan sudut itu namanya cos dikali cos nanti. Terus yang jauh dari sudut itu dikali sin. Gitu ya. Jadi misal 60. Jadi misal 60 derajat ini ada di misal 60 derajat ini yang atas ini ya. Misal 60 derajat ini yang atas gitu ya. Misal 60 derajatnya itu adalah yang atas. Berarti yang F1Y ini adalah F1 cos 60 derajat. Karena dia lebih dekat ke 60 derajatnya. Misal 60 derajatnya di sini loh. Tapi kalau 60 derajatnya di sini berarti adalah yang F1X ini dikalikan 60 derajat. Dikalikan cos. Gitu ya. Pokok yang dekat dengan derajatnya ini dikali cos. Gitu ya. Karena ini di bawah berarti kan yang X-nya yang dikali cos. Kalau misal ini di atas berarti kan yang Y-nya yang dikali cos gitu loh. Oke, semoga dapat dipahami. Terus nanti semisal ada pertanyaan ditanyakan saja di WA grup ataupun personal chat gitu ya. Semoga dapat dipahami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.